Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa alihi wasallam wa ba'd. Bisanatil wa bisanatil muttasil ila Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Hadrami rahimahullah wa nafa'ana bi'ilmihi fid darin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hada faslun. Ini fasal suci. Mutai ini faslun itu sebuah fasal. Yajibu ala wali sabiyi. Yajibu wajib ala wali sabiyi atas walinya anak kecil. Wasabiyati anak laki-laki kecil. Wasabiyati dan anak perempuan kecil. Al-mumayyizaini yang sudah pintar keduanya, ya, anak kecil tapi sudah pintar mumayyiz itu bisa pakai pakaian sendiri, bisa makan sendiri, diajari sudah bisa lah, ya, diajari wudhu bisa, diajari dia diajari sholat bisa, bisa, sudah ada kemandirian, ya. Apa wajib atas walinya anak kecil? Wajib apa yang wajib? Ayak murohmah, wajib untuk memerintahkan, ya, sopo wali huma ing kedua anak kecil ini, sobiyah yang memayyizen, memerintahkan bisolati, memerintahkan sholat. Jadi ya binya nggak usah diterjemahkan. Jadi seorang wali itu orang yang ngurusi urusannya. Jadi waliyu umurihima, ya, orang yang menguasai urusannya anak kecil. Menguasai urusannya anak kecil, maksudnya orang yang bertanggung jawab atas urusannya anak kecil. Nah, itu namanya wali, ya. Ini wajib memerintahkan anak kecil tersebut ketika sudah mulai pintar untuk menjalankan sholat. Wa yu'allimahuma, dan wajib mengajarkan sapa wali huma ing sobi-sobiyah ahkamaha ing hukum-hukumnya sholat ba'da sab'i sinina, setelah ing dalam itu setelah 7 tahun. Jadi setelah 7 tahun wajib memerintahkan anak ini setelah usia 7 tahun untuk menjalankan sholat. Muru auladakum bis-shalah li sab'in wadribu 'alaiha li 'ashrin. Oh, kama qala Rasulullah SAW. Muru auladakum bis-shalah, atau muru sabiyya bis-shalah. Muru auladakum bis-shalah, perintahlah anak kalian untuk melakukan sholat. Li sab'in ay li tamami sab'in. Li sab'in apa artinya? Ay li tamami sab'in. Karena sempurna usia 7 tahun. Masuk ke usia 8 tahun. Ini usia komariah. Jadi kalau anak usia sudah sempurna 7 tahun, walinya wajib memerintahkan sholat. Wadribuhum li ashrin, atau kalau sabia muruhu bis shalah wadribuhu li ashrin, dan pukullah anak itu li ashrin lidukhuli ashri sinin, 9 tahun menginjak usia 10 tahun komariah. Tapi kalau mukul jangan kencang-kencang, ya. Dorba takdibin la dorban mubarihan, ya.
la durba tabrihin bal durba tak ya, ya, ya nggak dipukul ya nggak apa-apa itu kalau parah kalau disuruh susah ya tapi juga sebaiknya sih enggak dari kesadaran sebaiknya ya hari ini anak itu kalau tidak dari kesadaran malah merepotkan sendiri ya. Ya, banyak HP sih ya itu gara-gara HP itu banyak anak bermasalah makanya saya pesan supaya memang berat bagi seorang ibu untuk kenceng ini yang semua urusannya di ibu itu makanya kalau cari istri ibu eh, yang apa yang tegas tetapi juga lembut apa ada ya tentunya ya ono lah Tapi juga oh, biasanya lembut biasanya nggak bisa tegas yang tegas biasanya nggak lembut kan biasanya tapi insya Allah yang ikut kajian ya bisa ya harus denger sih ya makanya jangan jangan cari yang lain cari yang sebelah aja ini. Wa yadribahuma ala tarkiya. Nah ini dan memukul sopo wali huma ing sobi-sobiyah ala tarkiya eh, sebab ala tarkiya sebab meninggalkan ala tarkiha semua atas artikan atas ya enak ya ala tarkiya memang bahasa Arab ya pakai ala tapi enggak sebab meninggalkan sholat bitarkiha bahasa bisa ala atas nggak enak ba'da asyri sinina yang dalam atau setelah 10 tahun yani ba'da dukhuli asyri sinin hmm. Nah, ini ada eh, perbedaan tafsir apa menurut Ibnu Hajar Al-Haythami dan Imam Romli. Menurut Imam Romli hadis yang bunyinya mursobiyah bis-shalah li sab'in wadribuhu ala tarikiha li ashrin. Ini ulama berbeda pendapat. Dalam mazhab Syafi'i aja beda. Ya. Kita tahu ashabul wujuh ya ini ulama-ulama. Wujuh di sini artinya pendapat ya. Pendapat ulama itu disebut wajh. Ya. Kalau ulama yang bawah, kalau ulama atas ya qaul, yang Syafi'i ya qaulun ya. Uh, yang kalau yang seperti anaknya ya seperti muridnya Sahibul Fathul Wahhab ya ini muridnya Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam itu gelar bagi ulama yang santrinya itu ulama-ulama punya santrinya ulama-ulama itu beri gelar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ini dua-duanya muridnya Zakaria Al-Ansari, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dan Imam Amr Ar-Ramli ya. Nah, menurut Ibnu Hajar setelah sempurna 10 tahun. Jadi li asrin li tamami asrin sama tadi. Jadi murus sabiya bisalah li sabiin li tamami sabiin. Wadribuhu ala tarkiha li asrin li tamami asrin menurut Ibnu Hajar Al-Haythami. Tapi menurut Imam Rawi li dukhuli asrin. Jadi 9 tahun nginjak 10
tahun. Karena apa? Usia itu adalah usia kemungkinan sudah balik, ya, usia menginjak balik. Nah, sebagai sebuah pembiasaan, tapi saya tekankan kembali, ini jangan kalau ulama kita mengatakan mukulnya itu bukan mukul mencederai, tetapi mukul dorbata, mukul yang apa namanya, yang memberi takdib itu memberikan pelajaran adab, ya. Jadi ya kalau ini ya di tempat-tempat yang tidak membahayakan, paling-paling dan jangan keras-keras, ya, di apa ini, paha, ya, bukan di kepala, ini nggak boleh dipukul, nggak boleh. Kalau begitu tinju haram gitu. Yang lihat sama aja. Ridho terhadap haram, nggak boleh. Muka ini sangat mulia, ya. Apalagi hal-hal yang berbahaya, dada, perut, apa, nggak boleh. Maka di pesantren-pesantren yang main kekerasan itu nggak pakai ilmu, ya. Pakainya apa? Pakainya ya kekerasan tadi. Pakai dendam, yang satu dendam eh, seniornya, dendam pada junior, gantian sih, gantian. Dulu saya dihajar, gantian hajar. Ya, itu hati-hati itu, karena nggak ada. Nah, kita takzir ya tidak boleh mencederai, ya. Nah, kalau bikin takzir di pondok-pondok, bikin takzir yang tidak mencederai. Kalau di pondoknya Mbah Maimun, takzirnya apa? Nguras WC. Disuruh nguras WC. Sama ngambil, kalau yang parah itu, yang parah nguras itu nggak ada yang diboyongkan, disuruh pulang, nggak ada yang disuruh pulang. Kalau ada pengurus yang nyuruh pulang, ojo melas, jangan kasihan, nggak jadi pulang. Pokoknya nggak ada. Lo mulai tekan rumah, kasihan pulang, ya kasihan orang tuanya berangkatnya. Ya, pokoknya kesalahan apa saja nggak boleh sampai pulang. Tapi ya kalau nggak konangan, ya memang kalau kayak dipulangin beneran sama pengurusnya, lebih kejam pengurusnya. Pondoknya Mama Maimun itu yang punya yang punya ya santri, yang ngurusi semua santri, yang bangun santri, yang cari dana santri, pokoknya santri semua itu. Jadi itu pondok itu bukan pondok saya, pondoknya santri. Namanya itu pondoknya santri, yang bangun santri, yang merancang, yang gambar, yang santri-santri, santri strong. Kalau mondok sampai belasan tahun, kadang sampai 35 tahun baru boyong. Dari kecil ada yang 20 tahun, lebih juga mungkin ada. Nah, itu amalnya apa? Amalnya ya itu tadi, apa, khidmah kepada pondok pesantren itu. Kasomi ba'da asyri sinin, kasaumin atau kohu, seperti puasa atau yang kuat, yang mampu sopo sobihu ing saum, sudah mampu puasa, nggak mampu puasa ya dikasih sanksi. Wa yajibu alaihi aidan ta'limuhum, wa yajibu, dan wajib alaihi atas wali aidan lagi, sebagaimana apa tadi perintah sholat, ya, ta'limuhuma, apa yang wajib ta'limuhuma, mengajari sobi-sobiyah, anak kecil tadi, laki perempuan, mengajari ing apa saja, yajibu yang wajib, atau alaihima, atas sobi-sobiyah, apa saja yang wajib diajari, ya, bukan hanya sholat tapi juga hal-hal lain yang menjadi kewajiban anak, ya. Diajari Quran, baca Quran, diajari adab, diajari ya, tata cara makan dan seterusnya, semuanya hal yang wajib, terutama yang wajib. Wa ma yahrumu, dan hal-hal yahrumu yang haram apa ma, ya, diajari ini nggak boleh, ini boleh. Wa yajibu ala ulatil amri, dan wajib ala ulatil amri, atas
atas penguasa, para penguasa. Wulatil amri, para penguasa urusannya umat, ya, urusannya masyarakat. Apa ya penguasa lah ya? Qatlu tarikus shalah, apa yang wajib? Bunuh orang yang meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya dia apa? Dibunuh. Nah, oh, Muslim nggak mau sholat, maka hukum syariatnya dibunuh. Ya, kasalan karena malas. Jadi kalau ada aku Muslim nggak mau sholat maka dibunuh. Idan ngono, dibunuh itu ilam yatub, jika tidak mau bertobat sopo tarik sholat, disuruh bertobat tidak mau ya syukur. Nah, kalau di Saudi ada mutawai, ya, polisi Pamong Praja, ya, muter-muter patroli, nangkap anak-anak yang nggak mau sekolah, nangkap anak-anak yang diberi jalan ngapain itu ya, atau apa, saatnya sholat pakai pakaian seragam dan malah di mall tangkap aja itu. Ya termasuk santri-santri yang yang keliaran kemana-mana. Oh, saatnya belajar malah keliaran, tangkap aja, tangkap sama nanti di, diintrogasi, ya, ya dipulangkan sih dipulangkan, tapi nanti menunggu nanti sore atau apa gitu ya, dikumpulin di kantor ya apa, ya biar kapok besok biar mau sekolah gitu ya. Nah, berangkat dari rumah sekolah ya, tapi nggak nyampe sekolah gitu ya. Nah, di sini ada apa enggak? Banyak ya. Apa antum pernah kayak gitu dulu? Ilam ya top. Ya, jika tidak mau bertobat sobat tarik salah. Wa hukmu muslimun. Utai hukumnya tarik salah yang seperti itu muslim. Maksudnya tarik salah tidak mau sholat karena malas. Berbeda dengan orang yang tidak mau sholatnya itu karena mengingkari wajibnya sholat, dia kafir. Bukan kasran tapi apa, inadan, ya, karena mengingkari wajibnya sholat, ya kafir. Tapi kalau kalau malas ya tidak sampai. Karena ada hadis, bagaimana hadisnya? Al ahdu baini wa bainahum tarkus sholah. Al ahdu baini wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Ya, riwayat Muslim seingat saya. Al ahdu baini wa bainahum, janji antara kita dan mereka orang-orang kafir. As-shalah adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Ya. Nah, menurut Imam Ahmad, orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Orang yang meninggalkan sholat apa? Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, kalau meninggalkannya karena malas bukan kafir. Ya, ini karena malas bukan, dia masih mengakui wajibnya sholat, tidak sampai kafir. Tapi dosa besar. Kenapa tidak kafir? Loh, kalau kafir terus caranya tobat gimana? Imam Syafi'i bertanya sama Imam Ahmad. Nah, kalau dia kafir, tobatnya gimana? Tobatnya ya sholat. Loh, orang kafir sholatnya tidak sah. Ya kan? Nah, gimana? Eh, kalau dia malas, tidak sholat, tobatnya gimana?
disuruh sholat kan. Kalau dia kafir, sholatnya sah nggak? Ya nggak sah. Ya, repot kan. Ya, makanya nggak jawab Imam Ahmad. Nah ini makanya apa yang kuat ya madzhab Syafi'i tidak sampai kafir. Nah, makanya ketika mau tobat gimana? Ya sudah disuruh sholat, sudah dia jadi muslim, dia sudah masih muslim karena meninggalkannya sholat karena apa? Ragu-ragu. Bukan kok ragu-ragu, karena apa? Malas. Ragu-ragu ya kafir. Wa yajibu ala kulli muslimin amru ahli, dan wajib atas setiap orang muslim amru ahlihi, apa yang wajib memerintahkan keluarganya kulli muslim biha, untuk melakukan sholat, wa qahruhum, dan memaksa keluarganya untuk melakukan sholat, wa ta'limuhum, dan mengajari ahlihi, ya, arkanaha ing rukun-rukunnya sholat, wa syurutuha, dan syurut dan syarat-syaratnya sholat, wa mubtilatiha, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Ini kewajiban ini dibebankan atas walinya, orang tuanya, laki-laki ini bapaknya ya, termasuk ya, kalau setelah bapaknya ya ibunya, ibu ya, seorang ibu seorang bapak ini wajib memerintahkan keluarganya semuanya. Kalau perempuan ya seorang ibu ada di bawah laki-lakinya, suaminya wajib memerintahkan istrinya kalau tidak sholat, wajib mengajari rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, hal-hal yang membatalkan sholat. Wa kulli man qadara alaihi min ghairi, wa kulli man, dan wajib memerintahkan, memaksa, mengajarkan sholat tadi ya, atas setiap orang, qadara, yang mampu, sopaman alaihi, mampu apa? Mampu alaihi atas amru, min ghairihim, dari selain ahlihim, ya. Wa kuliman, dan setiap orang qadara yang mampu, man alihi, mampu untuk melakukan itu amar dan maksa, ya, al-amru bis shalah wal qahru wa ta'lim, dan seterusnya, ta'wa ta'lim alaihi ala amrihim bis shalah wa qahrihim wa ta'limihim arkanaha wa syurutaha wa mudlatiha min ghairihim, dari selain ahlihi. Ya. Jadi sekalipun orang lain, kalau nggak ada keluarganya, ya orang lain juga wajib memerintahkan. Termasuk kita punya tetangga tidak sholat, maka kita wajib memerintahkan dia, ditemui, diajari sholat, diperintah sholat tangganya. Karena apa? Bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Jadi nggak boleh kita abai terhadap orang-orang dekat kita, apakah itu tetangga kita, karyawan kita, ya, termasuk bos kita. Dalam amar ma'ruf nahi munkar tidak peduli, boleh tidak peduli bos. Kalau bos berarti nggak boleh diperintah. Ya enggak lah. Ini urusannya kewajiban agama. Ya. Makanya kita tahu para sahabat itu sebagian adalah budak ya di awal-awal itu. Maka sekalipun budak ketika sudah masuk Islam nggak takut itu sama raja ya, yang bawa suratnya Rasulullah kepada Najasyi siapa? Ya. Jadi di antara mereka adalah
mantan budak itu sudah nggak takut siapa-siapa. Sudah diperintah Rasulullah nggak takut sama raja-raja kafir ya. Orang-orang kafir nggak takut sama ya, yang ditakuti hanya Allah. Jadi jangan karena kita jadi karyawan kita tidak mau amar ma'ruf nahi munkar kepada bos kita, ya, tetap ya, tetapi juga harus dengan lemah lembut, ya, harus dengan lemah lembut, bukan dengan apa caci maki, kata kasar dan seterusnya. Dakwah seperti itu. Kita mau ngajak kebaikan ya dengan lemah lembut. Ketika ada orang yang datang kepada Harun ar-Rasyid, ya datang, wahai Paduka Raja, ya hari ini aku akan menasihati kamu. Tolong didengerin, sekalipun aku berbuat kasar. Ya, aku pengen nasihati kamu. Sekalipun nasihatku ini agak apa? Kasar, maka bersabar saja didengar dengan baik. Maka Harun ar-Rasyid ngomong, nanti stop, jangan tergesa-gesa, nasihati aku. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan orang yang lebih mulia daripada kamu untuk menasihati orang yang lebih buruk daripada saya. Yang diperintahkan oleh Allah itu orang yang lebih mulia daripada kamu. Diperintahkan untuk nasihati orang yang lebih buruk daripada saya. Itu diperintahkan untuk lemah lembut. Wah, ya, siapa orang yang lebih baik daripada kamu? Yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Diperintahkan untuk mendakwai orang yang lebih buruk daripada saya, yaitu Fir'aun. Itu disuruh sama Allah, wa qula lahu qaulal layyinan la'allahu yatadzakkaru au yakhsha, dan berkatalah kepada dia, wahai Musa dan Harun, berkatalah kepada Fir'aun qaulal layyinan, dengan perkataan yang lemah lembut, la'allahu yatadzakkaru au yakhsha, barangkali mau menerima peringatan dan mau takut pada Allah. Jadi bagi orang lain pun wajib untuk amar ma'ruf nahi mungkar secara umum, tetapi dengan kelembutan, dakwah dengan kasih sayang, bukan dengan caci maki, ya, dan bukan dengan apa, ya bukan dengan hal yang menyakitkan. Faslun ayat fasl. Wa min syurutis salati al-wudu'u, dan diantara dan itu termasuk syarat-syaratnya salat al-wudu'u utai wudu, wa furuduhu sitatun utai fardu-fardune wudu sitatun, itu ada 6. Jadi kalau salat tidak wudu tidak sah. Loh, lagi sakit lah, kalau lagi sakit nggak boleh pakai air, ya ada pengganti wudu, nanti tayamum. Tanpa ada uzur wajib wudu. Wa furdu sitatun, fardu-fardunya wudu, fardu itu kewajibannya wudu, sitatun itu ada rukun-rukunnya wudu, ya, itu sitatun itu ada. Al awalu utai yang pertama, niatut taharati, itu niat sesuci, niat bersuci. Ya. Dari wudu harusnya niat, nggak cukup pokoknya tanpa niat. Nah, tanpa niat terus asal basuh gitu aja, nggak ada niat apa-apa, nggak menghadirkan hati. Niat itu menghadirkan hati, ya, ketika menyengaja untuk melakukan sebuah aktivitas perbuatan. Ya. Jadi hatinya hadir untuk menyengaja apa melaksanakan wudhu. Awal wudhu yang wajib adalah apa? Kewajiban awal wudhu itu adalah apa? Adalah mashul apa? Wajib. Maka ketika mashul wajib, wajib menghadirkan wudhu. Kita baca selanjutnya.
niatut thaharati niat bersuci li sholati untuk sholat, untuk melakukan sholat. Nah, terusnya bil qalbi ing dalam hati, di dalam hati. Jadi niat itu adanya di dalam, maka tidak cukup hanya lisannya ngomong nawaitu, tetapi hatinya tidak hadir. Nawaitul wudu'a lirafil hadatsil asghari lillahi ta'ala. Tetapi nggak ngerti apa-apa, pokoknya itu nggak ngerti, dia ngerti sedang apa itu. Ya, nggak sah. Jadi niat itu ada di dalam hati. Kalau dilafatkan, ya hatinya harus ikut hadir. Kenapa dilafatkan? Ya supaya hatinya hadir. Ya, intinya itu justru di hatinya. Kalau hanya lafat saja di lisan, tetapi hatinya entah kemana, ya nggak sah. Au ghairuha minan niyat al-mujizati, atau selain niat apa taharah, niat bersuci untuk salat. Minan niyati, di antara niat-niat al-mujizati yang mencukupkan, yakni yang apa, yang mencukupkan, ya niat kan ada yang tidak cukup. Kalau hanya sekedar saya niatnya apa, ya niat eh, niat supaya tidak kedinginan, supaya seger, ya tidak sah. Niat wudhu tuh ya, niat wudhu ya niat menghilangkan hadas, atau niat apa untuk sholat, ya, ya supaya ya. Jadi niat atau niat untuk tawaf atau niat untuk apa itu ya, niat yang memang benar, bukan niat yang bukan ibadah, niat biar seger bisa, atau ya biar apa, kalau ya wajahnya untuk menghilangkan keringat, untuk menghilangkan apa ya enggak sah. Indah ghusl wajhi, ketika basuh muka. Jadi niat yang wudhu itu ketika basuh muka. Nah kalau niatnya ketika basuh tangan, niat wudhu, ya boleh. Ya. Tetapi apakah niat itu tetap hadir sampai basuh muka? Ya, sebaiknya ya. Ya. Sekalipun sebagian ulama mengatakan cukup di awal aja. Ya, awal. Kalau pasnya memang ketika basuh muka, karena yang wajib itu muka. Tapi kalau ketika basuh tangan, wudhu, sebagian ulama cukup, karena niat itu tidak wajib untuk dilanggengkan. Ya. Jadi kalau seseorang niat Allahu Akbar ketika sholat, itu niat saya mau sholat dulu. Kemudian di tengah-tengah lupa, apakah sholatnya batal? Dia lupa, kok ikut aja sambil ngantuk lagi. Dengerin amin, amin. Atau teman sebelahnya amin, amin. Allahu Akbar. Ya bisa rukuk, bisa sujud. Tapi hatinya entah kemana. Sholatnya sah, Pak? Sah. Secara fikih sah. Tetapi nilai sholatnya yang rendah. Seperti itu. Karena memang tidak wajib untuk melanggengkan niat terus sampai salam, tidak wajib. Hukumnya melanggengkan niat, ingat terus di dalam setiap gerakannya, ya, diingat bahwa dia sedang sholat, dia mau rukuk, ingat, dan seterusnya, sujud dan seterusnya. Itu hukumnya sunnah. Tetapi supaya tidak kontroversial, niat kita di awal wudhu itu kita berlangsungkan minimal sampai basuh muka. Sampai basuh muka. Jadi minimal apa? Supaya tidak kontroversial, kita memberlangsungkan niat itu sampai basuh muka. Nah, kalau hanya ketika basuh tangan, ya bisa kontroversial, karena wajibnya wudhu itu mulai dari basuh muka. Kalau basuh tangan, kumur-kumur, kemudian istinsyak, menghirup air ke dalam hidung, itu hukumnya sunnah. Nah, sunnah, tapi kalau nggak diniati, ya nggak dapat pahala juga. Ya, harus diniati ini sunnahnya wudhu. Wasani ghuslul wajhi jami. Wasani yang kedua, rukunnya wudhu atau fardhunya wudhu yang kedua, ghuslul wajhi, itu membasuh muka. Jami'ihi
Ya semuanya wajah. Mimana bitis syari rosihi. Mulai tempat tumbuhnya rambutnya, eh, kepalanya eh, dia orang itu ilah zakoni mutawaddi ya ilah zakoni sampai janggutnya. Ini namanya wajah. Jadi wajah itu bermula dari apa? Tempat tumbuhnya rambut. Ini rambut apa namanya? Di jidat ini tempat tumbuhnya rambut ini sampai ujungnya apa ini? Janggut belokan itu. Belokan janggut belok ke bawah ke apa ini? Ke leher ya. Nah, jadi ujungnya janggut sini pas belokan ke leher ini adalah wajah. Nah, ini tapi eh, tumbuhnya rambut yang wajar ya. Kemudian apakah kan kadang-kadang ada perempuan yang di wajahnya ada rambutnya. Padahal itu sebenarnya bukan 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 ya kan namanya rambut itu namanya apa? Rambut yang bukan rambut kepala kecil, rambut kecil, rambut ada namanya kok ya, ada namanya dalam bahasa Jawa ada namanya ya. Kita kita ini ada namanya semua bahasa Arabnya juga ada ya. Lihat kamu saya itu ada, saya nyari satu-satu itu ada namanya. Ini rawes bahasa Arabnya juga ada. Saya lupa bahasa Indonesianya sebagian ada. Nah, itu apa namanya? Apakah wajib? Ya enggak. Kalau ada di itu termasuk wajah, itu termasuk wajah, tapi tidak wajib ditutup ya, karena itu bukan kepala. Jadi kalau di wajahnya ada rambut, nanti pas basuh kepala nggak cukup hanya apa basuh rambut yang ada di apa namanya di misalnya di sini ini namanya ini idar hati-hati ya nggak rambut sini rambut 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 apa namanya jambang ya nggak, nggak cukup ini bukan rambut kepala harus yang diusap rambut kepala ya jadi ini kalau berarti termasuk wajah iya kalau termasuk wajah ketika basuh wajah harus kena ya maka semua yang ada di wajah ini harus terbasuh jadi kalau ada satu rambut yang di wajah tidak terbasuh ya nggak sah oleh karena itu ini rambut yang dipasangkan ini gimana rambut pasangan apakah wajib dibasuh ada rambut pasangan ya ditanam satu-satu itu. Itu di sebelah itu ada pabrik rambut itu. Pabrik haram itu. Nah, ini itu yang iya yang kerja haram, yang jualan juga haram, yang mengizinkan haram, dosa semua itu kita kasihan negara negara kaya tapi miskin. Aneh ada kaya tapi miskin. Ya, miskin orang-orangnya ya. Ini itu wajib dibasuh. Kalau wajib dibasuh berarti apa saja yang menghalangi terbasuhnya wajah harus dihilangkan. Nah, misalnya kalau make up kan ada yang menutupi, ada yang tidak. Kalau sekiranya menutupi harus dibasuh, harus dihilangkan dulu pakai pakai apa namanya, pakai sabun atau pakai apa dihilangkan. Ya, makanya oh, besok kalau menikah gimana? Biasanya orang itu mikir menikah itu ya, menikah nanti resepsinya bagaimana ya diatur lah ya, diatur. Kalau terpaksa jangan dijamak kalau nggak terpaksa banget jangan dijamak tapi jangan niat meninggalkan sholat dosa besar ya dosa besar jangan meninggalkan sholat ya. Boleh kan jamak karena repot banget ya sebagian ulama mengatakan boleh karena ada hadis Rasulullah pernah menjamak biduni safarin walamatorin ya. Tapi itu repot banget di saat repot banget sehidup sekali saja tapi jangan meninggalkan sholat tidak boleh itu kosor hanya menjama aja itu dalam keadaan susah sulit untuk sholat apa namanya sholat benar ya wah ya mungkin apa mungkin
Ya, makanya kalau ngundang jangan banyak-banyak. Repot kalau ngundang semua diundang sampai 10.000 yo. Gimana caranya? Caranya ngurmati tamu itu waktunya dihabis zuhur lagi. Oh. Atau sebelumnya zuhur, ya biasanya sebelum zuhur sampai zuhur kemudian tamu banyak nggak bisa ngurmati akhirnya nggak sholat. Ya tetap sholat lah di jamak. Tapi jamaknya itu di jamak udzur karena susah gitu ya. Tapi ya sebaiknya jangan. Kalau tidak terpaksa jangan. Tidak ada safar, tidak mending kalau ada safar. Ada safar apa? Ya walimahnya tidak di rumah, walimahnya di berapa di kota sana ya. Loh itu boleh safar. Ya dhaif sih dhaif ya. Dhaif. Ya Imam Ibnu Sirin dhaif, Muhammad bin Sirin. Tapi mending menjamak daripada meninggalkan sholat kafir. Ya, menurut Imam Ahmad ya. Sekalipun malas kafir. Ini kan ada udur ya. Udur menjamak sholat, tapi tidak disepakati ulama bahwa repot itu jadi udur. Jangan sampai. Mimana beti syarrosi ila zakoni wa minal udhuni, dan dari telinga ya, ilal udhuni ke telinga berikutnya kanan dan kiri. Itu dari telinga yang satu, telinga kanan dan kiri ini ikut wajah, harus ikut terbasuh. Sya'ron wa basyar. Sya'ron apane rambutnya, wa basyaron dan kulitnya semua harus terbasuh. Illa batina lihyati rajuli, kecuali dalamnya jenggotnya ya seseorang, wa aridhi, dan apa ini jambangnya, kedua jambangnya seseorang rajul ida kasufna, ketika tebal apa lihyah dan aridhi ya, ketika apa namanya bener ya, ini jambang bener bener apa enggak? Iya. Ini ketika ini tebal, maka air tidak harus nyampe ke dalam, tapi disunahkan, cukup disunahkan tangan dibasahi terus gini ya, di sela-sela. Nah, jenggot yang tebal itu bagaimana jenggot tebal? Jenggot tebal itu ketika ngomong-ngomong, kira-kira orang orang ngobrol itu berapa jauh? Orang ngobrol itu berapa jauh? Orang ngobrol berapa jauh? 1 meter. Iya, 1,5 meter ya. Masa 1,5 meter deket banget itu. 1 meter lah ya. 1 meter kok tidak kelihatan kulitnya, berarti itu tebal. Tapi kalau 1 meter, kurang lebih 1 meter kok kelihatan kulitnya, maka airnya harus nyampe. Nah, kalau yang boleh tidak nyampe itu yang tebal. Ini kalau nggak kena air, neraka, api neraka ya. Basah wudhunya. Asal itu ghuslul yadaini. Termasuk apa namanya? Merah bibir. Ini humratus syafah. Ini termasuk wajah, harus dibasuh air ketika basuh wajah. Jadi kalau seseorang basuh wajah sambil mingkem gini, diumpetin, merah bibirnya diumpetin. Ini nggak sah butuhnya ya. Mungkin wah, habis saya kasih pemerah bibir kok nanti kalau butuh hilang eman gitu ya. Diumpetin nih. Nggak sah butuhnya. Harus apa? Harus kena air. Karena humratus syafah ini termasuk zahir ya,
merah bibir ini termasuk zahir bukan batin. Maka kalau ludah kita sudah nyampe merah bibir, nggak boleh ditelan lagi. Ya, kalau ada apa itu biasanya ngantuk itu yang ngantuk, puasa ngantuk, kemudian ngiler, ngiler ludahnya melek mengalir sampai merah bibir, kok diseruput lagi, itu batal. Minum lagi batal karena sudah keluar dari tempatnya, itu sudah luar, sudah wajar. Kayaknya pernah itu. Asal itu ghuslul yadaini. Yang utai nomor 3 adalah ghuslul yadaini, membasuh dua tangan. Ma'al mirfaqaini disertai dua siku. Wa ma'alaihima dan apa saja yang ada di yaden dan mirfaqain. Kalau di situ ada andeng-andengnya, ada kutilnya, ya wajib dibasuh. Ada awalnya lah ya. Pokoknya ada di anggota badan, ada apanya wajib dibasuh. Loh, kalau gimana? Kalau ada apa? Siapa? Ya, kalau di sini ada cincin ya cincin kalau bisa kalau cukup digerak-gerakan airnya bisa masuk ya cukup. Tapi kalau nggak bisa masuk air harus copot. Nah, kalau kalau kena itu habis apa nyoblos itu kan ada tinta itu ya kalau tintanya bisa menghalangi air ya nggak boleh, nggak sah butuhnya. Kalau nggak menghalangi air ya nggak apa-apa. Nah, cat nggak bisa, ya, nggak bisa nembus air, maka harus dihilangkan. Yang menghilangkannya gimana ya sebisanya sampai termasuk lem itu, lem yang apa itu Alteco atau apa itu ya itu dihilangkan. Hilangkannya pakai apa ya? Pakai garam ditambah air ya supaya bersih. Kalau enggak ya, jangan langsung klotok bisa bisa keluar darah ya. Kulitnya bisa katut itu. Artinya apa saja yang menghalangi sampai kepada kulit dan rambut itu semua harus dihilangkan. Apa? Tato. Kalau tato apakah wajib dihilangkan? Tidak. Karena apa? Tato itu di bawah kulit, maka yang wajib dibasuh adalah yang di atas kulit. Kalau sudah dimasukkan jarum, dimasukkan jus ke dalam, ya nggak wajib dibasuh. Yang wajib dibasuh yang di luar. Ya. Jadi tato itu ada di bawah kulit, maka tidak wajib dihilangkan. Yang wajib dihilangkan itu di atas kulit. Iya, ya diusahakan maksimal ya. Jadi kalau ada orang yang kerjanya apa penjual minyak misalnya, dia kan minyak kan nggak bisa kena air itu. Kalau kalau disiram air ya airnya cuma di atasnya nggak kena kulit ya dihilangkan semampu mungkin ya hilangkan sampai maksimal, selebihnya diampuni oleh Allah ya. Karena la yukallifullahu nafsan illa usaha, tapi juga sudah ada maksimal dulu, sudah diantisipasi dulu ya. Kalau tukang cat ya pakai sarung tangan, pakai apa gitu. Jangan sembarangan sembrono baru kemudian minta keringanan. Oh, minta keringanan itu setelah berusaha ya. Tidak boleh apa namanya sembrono terus kemudian minta keringanan. Ar-Rabiu utai yang nomor 4, Mas'hur Ra'si itu ngusap kepala, au ba'dihi atau sebagian ra'si, walau sya'rotan, walau hanya satu helai rambut, fi hati di batas kepala. Ini kalau menurut mazhab Syafi'i satu rambut aja boleh, tetapi
itu meninggalkan sunnah. Karena sunnahnya basuh sebagian kepala itu seperti ini. Air dibasahi, kemudian begini, terus kembali ke depan. Nah, ya. Kalau mazhab Syafi'i dibasahi lagi, baru kemudian ya dimasukkan ke telinga. Ini masuk ke telinga, yang jempolnya di luar, ya luar daun telinga ini, di luar daun telinga. Kemudian langsung bareng-bareng telunjuk masuk telinga, masuk lubang telinga. Kemudian jempolnya di luar daun telinga, ya. Kemudian telunjuknya digeser ke bawah terus ke atas, nabrak rel ini, seret ke atas, kemudian jempolnya diputar ke atas, seret keluar, nah, ya. Masuk, ya. Kemudian apa? Jempolnya ada di sini, kemudian telunjuknya muter begini sih ke atas, diikuti jempol, seret, seperti itu. Nah, itu caranya basuh telinga, ya. Menurut mazhab Syafi'i, basuh telinga itu tangannya dibasuh. Tapi sebagian ulama, ya, dalam mazhab Imam Ahmad atau yang lain itu habis ngusap, ya, habis ngusap, bukan basuh, yang ngusap, ya, dibasahi untuk ngusap kepala, terus sisanya langsung tidak perlu dibasahi lagi. Ini Imam Ahmad dan yang lain. Mazhab Syafi'i tidak. Ya, kalau menurut mazhab Imam Ahmad, ya itu cukup sekali saja. Ya. Kalau mazhab Syafi'i semua 3 kali. Ini juga 3 kali. Nah, basahi lagi 3 kali gitu. Nah, tapi kalau basahi tidak perlu jor banyak, tidak, cuma basahi aja. Ya. Kemudian basahi lagi, ini juga 3 kali. Seperti itu dalam mazhab Syafi'i. Au masul khufi. Al-khamisu. Sudah belum? Jadi kalau rambutnya ini satu rambut boleh. Karena apa? Karena ya ayatnya kan bunyinya idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ya, faghsilu wujuhakum, wajah dulu, wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum. Ini ayatnya berbunyi wamsahu dan ngusaplah biruusikum, bukan wamsahu ruusakum. Tapi ada ya. Ya, menurut Imam Syafi'i di sini bermakna lil ba'd, ya, bermakna min. Jadi wamsahu biruusikum wamsahu ba'dha ruusikum. Nah, jadi ba'dha itu berapa? Sebagian itu berapa? Ya, menurut sebagian ulama mazhab Hanafi atau berapa, ya, mazhab Malik, mazhab Hanafi ini beda-beda, ya. Kalau sunnahnya semua sama, sunnahnya seperti ini, tetapi ada yang sebagian ulama yang mengatakan